And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Up. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Down. Down. Are we good? Shooters down. Shooters down. Are we good to move? Down. We're good to move. Clear. We're Let's clear. move. We're Let's clear. move. We're clear. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saya Marcelina Tumundo. Yang Anda saksikan pemirsa, ini adalah kejadian dugaan percobaan pembunuhan yang terjadi saat salah satu kandidat calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melakukan kampanye di Pennsylvania pada Sabtu malam waktu setempat. Tembakan yang dilepas mengenai bagian wajah Trump, tepatnya di telinga dan pipi Trump, serta mengakibatkan luka. Donald Trump kemudian dibawa turun oleh para pengawalnya setelah terdengar tembakan. Menurut keterangan dari staf kampanye Donald Trump, kondisi Trump saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian penegak hukum menanggapi terkait dengan penanggap pertama yang bereaksi secara cepat atas insiden ini. Terkait dengan identitas siapa pelaku penembakan belum diketahui sejauh ini dan masih dalam penyelidikan. Kejadian ini pemirsa terjadi ketika calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump tengah membuka speech atau kampanyenya atau pidatonya dalam kampanye yang digelar di negara bagian Pennsylvania. That's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump terluka usai suara letusan seperti tembakan terjadi di tengah kampanyenya di Pennsylvania, Amerika Serikat. Kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump dievakuasi dari panggung saat tengah berkampanye. Trump dievakuasi usai suara tembakan terdengar di lokasi acara. Atas kejadian ini, mantan Presiden Amerika Serikat itu telinga kanannya terlihat terluka. Dengan cepat, ia langsung diamankan dan bergegas turun dari panggung menuju mobil. Trump juga tampak mengacungkan kepalan tangan atau tinju saat ia digiring keluar panggung. Usai insiden ini, polisi bersenjata segera naik ke podium. I got you. Let me get my shoes. Hold on, your head. So we gotta move to cross. Watch out. Lalu pemirsa, seperti apa sebetulnya sejarah teror politik saat dalam kontestasi di Amerika Serikat? Kita sudah terhubung bersama dengan Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Selamat pagi. Ya, Prof. Hikmah, ini kita saksikan bersama ya bahwa insiden ini terjadi terhadap kandidat Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Aksi ini tentu kita kemudian menduga bahwa terjadinya upaya penyerangan atau bahkan sampai upaya pembunuhan kalau sudah bicara soal tembakan ya, Prof. Hikmah. Nah, bagaimana sebetulnya Anda melihat insiden ini? Pertama, kita tentu tidak bisa berspekulasi ya terhadap apa yang terjadi karena
masih banyak informasi yang harus dikumpulkan, perlu dilakukan investigasi secara mendalam atas insiden ini. Misalnya beberapa menit yang lalu saya mengikuti apa yang terjadi ini melalui media di Amerika Serikat dan diketahui bahwa penembaknya itu sudah ditembak mati. Penembaknya tidak ada di lingkungan kampanye berlangsung, tetapi dia berada di mungkin gedung lain yang dia menggunakan senjata laras panjang, disebut sebagai sniper, begitu. Lalu kemudian juga ada penonton yang kalau saya tidak salah juga akhirnya meninggal. Jadi sekarang ini ada 2 pelakunya dan ada audience, penonton yang ada di sana. Nah, ini semua kan sudah masuk. Dan kalau kita lihat hati-hati, memang ada suara tembakan, lalu pada waktu ada beberapa kali tembakan, saya lihat Donald Trump memegang kuping kanannya. Nah, kuping kanannya, ya, tangannya ini, dan kuping kanannya ini yang terlihat bahwa ada darah di situ, darah mengalir di situ. Nah, tentu kita tidak juga bisa berspekulasi apakah karena ini peluru yang mengenai kuping dari Donald Trump, karena sasarannya mungkin adalah bagian kepala dari Donald Trump, ataukah karena Donald Trump merunduk lalu kemudian ada sesuatu yang kemudian melukai kuping kanannya ini. Ini juga kita tidak tahu persis. Demikian juga ketika Secret Service sudah melakukan pengerubungan SOP-nya seperti itu, dan kemudian polisi sudah datang, sudah menggunakan senjata, lalu kemudian Donald Trump diajak berdiri, tetapi saya lihat di situ juga ada sikon di mana tidak langsung buru-buru ditaruh di bawah, tapi seolah-olah diberi kesempatan kepada Donald Trump untuk berbicara. Memang Donald Trump kemudian kita dengar beliau mengatakan fight gitu ya, mungkin maksudnya adalah lawan begitu. Nah, ini juga fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian ini tentu harus diinvestigasi. Memang kesulitannya adalah kalau memang benar yang melakukan penembakan itu ternyata meninggal dunia, karena tentu dia tidak bisa ditanya ya terkait dengan apa yang menjadi alasan dia melakukan misalnya penembakan. Tapi sekali lagi, seperti kasus yang menimpa John F. Kennedy, ini juga tidak konklusif karena banyak fakta dan juga ada dugaan-dugaan bahwa tidak hanya satu orang saja yang melakukan penembakan yang akhirnya tertangkap gitu ya kalau untuk John F. Kennedy, tetapi juga ada kemungkinan orang-orang lain. Nah, sekali lagi kita tidak bisa berspekulasi terkait dengan masalah ini. Namun demikian, saya yakin spekulasi-spekulasi akan muncul. Ya, saya mencoba untuk melihat apa kira-kira spekulasi yang terjadi. Ada misalnya yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini adalah yang dikehendaki oleh partai pesaing dari Donald Trump, yaitu partainya Joe Biden. Namun demikian kita tahu partai dari Joe Biden ini adalah partai yang tidak menginginkan senjata itu dibebaskan kepada masyarakat untuk bisa dibeli. Ya, ini berbeda dengan Partai Republik, partainya Donald Trump, yang dia menghendaki bahwa masyarakat bisa mempunyai senjata. Ya, ini tentu kebijakan seperti ini akan mengatakan bahwa, nah ini kan seharusnya Partai Republican Party ini harusnya ikut dengan Partai Demokrat untuk memastikan bahwa masyarakat tidak boleh punya akses terhadap senjata, misalnya seperti itu. Tapi memang kalau misalnya ini diinisiasi oleh Partai Demokrat, mungkin orang akan bertanya apakah benar atau tidak gitu ya. Ya, yang kedua, Prof. Hikmah, betul sekali ya bahwa memang spekulasi ini kemudian terus bermunculan dan seperti Anda sampaikan tadi tentu masih harus menunggu hasil investigasi secara resmi. Tapi kalau kita melihat Amerika Serikat sebagai negara yang selalu mengedepankan demokrasi, pelopor demokrasi begitu, tapi kemudian ada kejadian yang menyerang terhadap kandidat presiden
kandidat presidennya sendiri. Nah, apa kemudian yang bisa yang kita artikan bersama terkait dengan iklim demokrasi di Amerika Serikat saat ini? Singkat saja, Prof. Hikmah. Ya, kita nggak tahu. Mungkin saja ini seorang lone wolf ya. Lone wolf itu orang yang bekerja sendiri. Orang yang bekerja sendiri yang mungkin dia merasa bahwa kalau misalnya Donald Trump menjadi presiden dan kelihatannya ke arah sana, karena Joe Biden agak trailing karena mungkin usia dan sebagainya, ini Amerika Serikat akan tidak lebih baik, katakanlah begitu. Tetapi bisa juga bahwa ini merupakan orang-orang yang justru punya simpati terhadap Donald Trump. Bahkan ada yang mengatakan juga mungkin ada rekayasa-rekayasa dari Partai Republik, sehingga apa? Menaikkan suara. Nah, ini semua sebenarnya sesuatu yang tidak boleh. Karena apa? Menggunakan kekerasan. Dan kalau saya ditanya bagaimana iklim seperti ini yang harus ditangani dengan baik oleh otoritas tempat, harus secara terbuka, karena ini tidak hanya berpengaruh untuk di Amerika Serikat yang mempraktekkan demokrasi terbuka seperti ini, tetapi juga di negara-negara lain yang mempraktekkan demokrasi terbuka. Ini yang katakanlah demokrasi terbuka itu boleh saja, silakan Anda berbeda pendapat, tapi jangan serang dengan kekerasan. Kemarin memang ada serangan-serangan secara oral ya, pembicaraan tentang kelakuan dari salah satu kandidat dan lain sebagainya. Itu masih bisa ditoleransi. Tetapi kalau menyerang dengan kekerasan itu tidak boleh. Message-nya seperti itu, dan terlepas dari kontestasi yang saat ini sedang berlangsung ya Prof di sana, tapi seluruh pihak tentunya mengecam jika kemudian kekerasan digunakan dalam kontestasi politik, terutama untuk sebuah negara demokrasi. Tentu masih banyak hal yang bisa kita eksplor, bisa kita dalami dari kejadian ini, Prof, tapi kita akan berjumpa di kesempatan lain. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pengamat hukum internasional, telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.